Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madit Bida Firmansyah. Saya dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi, kita akan belajar yang pertama, pengertian, yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Masuk ke dalam pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB, produk domestik bruto, suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut besar kecil dari tingkat penduduk. Adapun pertumbuhan ekonomi, di antaranya yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Tokoh-tokoh yang menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang pertama, Adam Smith. Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan produksi suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Tokoh yang kedua, David Ricardo. Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah sumber daya alam, tingkat upah, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan peran sektor pertanian. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokoh yang pertama yang menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yaitu Harold Domar. Dia menggambarkan perlunya pembentukan modal investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan teguh. Tokoh yang kedua, Schumpeter. Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Dan tokoh yang ketiga, Robert Solow. Dan dia menggambarkan pengaruh tabungan modal, populasi tenaga kerja, dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Lanjut saja yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Adapun tokoh yang pertama yaitu Friedrich List. Friedrich List membagi tahap-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Tahap tersebut yaitu yang pertama tahap berburu, tahap yang kedua tahap berternak dan bertani, yang ketiga tahap bertani dan kerajinan, dan yang keempat tahap kerajinan, industri, dan perniagaan. Yang kedua, Karel Busser. Karel Busser membagi tahap-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama tahap rumah tangga tertutup, yang kedua tahap rumah tangga kota, yang ketiga tahap rumah tangga bangsa, dan yang keempat tahap rumah tangga dunia. Lanjut yang ketiga, tokoh Werner Sombart. Werner Sombart membagi tahap-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi historis. Tahap-tahap tersebut diantaranya yang pertama tahap zaman perekonomian tertutup, yang kedua tahap zaman kerajinan dan pertumbuhan, dan yang ketiga zaman kapitalis. Yang terakhir, tokoh yang berpendapat yang membagi tahap-tahapan pertumbuhan ekonomi historis diantaranya yaitu Walt Whitman Rostow. Rostow membagi tahap-tahapannya diantaranya yang pertama tahap masyarakat tradisional, yang kedua tahap masyarakat tinggal landas, yang ketiga tahap tinggal landas, yang keempat tahap kematangan ekonomi, dan yang keempat tahap konsumsi massal tingkat tinggi. Kemudian masuk ke dalam pembangunan ekonomi. Adapun di dalam pembangunan ekonomi kita belajar pengertian pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama kita masuk pengertian pembangunan ekonomi. Apa sih yang dimaksud pengertian pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang disertai adanya pertambahan penduduk dan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Adapun perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, di antaranya yang pertama
kekayaan sumber daya alam. Yang kedua, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, sistem pemerintahannya. Lanjut, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama ada pendapatan per kapita, yang kedua struktur ekonomi, yang ketiga urbanisasi, yang keempat angka tabungan, yang kelima indeks kualitas hidup, dan yang keenam indeks pembangunan manusia. Demikianlah materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.